Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang hanya bagaikan sampah saja, namun Engkau menghargai kami Tuhan. Engkau ubahkan, Engkau membuat hidup yang tidak berarti menjadi berarti, hidup yang tidak mulia menjadi mulia, hidup yang tidak berharga menjadi berharga. Terima kasih Tuhan. Hanya tanah liat saja kami ini, tetapi Engkau bentuk kami, Engkau ubahkan kami menjadi sesuatu yang sangat mulia. Oleh sebab itu Tuhan, kerjakan dalam kehidupan kami lewat firman yang nanti akan kami dengarkan. Biar itu boleh menjadi tangan Sang Penjunan yang Kau nyatakan buat kami, untuk membentuk kami, untuk menghidupkan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami yang fana ini boleh mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini anak-anakmu semua yang sudah berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala masalah, dengan segala beban, kami percaya Tuhan, di tempat ini Engkau menyediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, supaya kami boleh mengalami kuasa firman-Mu membentuk kami menjadi sesuatu yang baik, bahkan sampai satu saat sesuatu yang sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Namun menyadari kuasa kegelapan selalu mengganggu kami, dan oleh sebab itu kami akan panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan, kami usirkan semua pergi dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada kemampuan sedikit pun untuk melakukan tugas pelayanan ini. Tetapi kalau kami dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak mampu kami kerjakan. Engkau mampukan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa mengalami pertolongan, banyak jiwa-jiwa mengalami jamahan tangan-Mu lewat pelayanan hamba-Mu. Tetapi juga setiap telinga yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun di mana saja, Engkau cengkram dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan bukan menjadi perkataan manusia yang bisa dibantah, tetapi perkataan yang dari Engkau, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kami, yang menusuk dalam hati kami, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa juga buat jemaat-jemaat lain, buat sidang-sidang jemaat di mana-mana Tuhan. Bahkan di tempat-tempat ada perkumpulan yang sangat sederhana, hanya ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di sana, seperti Engkau hadir di sini, hadir juga Engkau di sana, untuk memberikan firman-Mu yang menjadikan kami mengalami sesuatu keubahan, pembaharuan hidup ke arah kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal besar di tengah-tengah kita ya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita sedang memeriksa bagian ini. Saya tidak tahu untuk berapa lama kita akan memeriksa bagian ini, tetapi seberapa Tuhan berikan. Kita tidak ada target waktu, Tuhan tidak kemudian membatasi kita, tetapi kita akan gunakan, kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan melihat, kita akan mengalir bersama dengan firman Allah, di mana firman Allah itu akan menuntun dalam setiap langkah-langkah kita pada hari-hari mendatang ini ya. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Saya akan membawa saudara dalam pemeriksaan firman Tuhan untuk bagian ini ya. Terutama saya akan tekankan pada malam hari ini ada pada ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Bangunlah,
dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Terus, Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. ayat yang ketiga, perhatikan. Karena itu ingatlah Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. ya. Turutilah itu Ya. dan bertobatlah. Kenapa? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih ya. Dalam beberapa kebaktian yang lalu saya sampaikan bahwa jemaat di Sardis adalah jemaat yang kelihatannya hidup. Mereka merasa diri sebagai jemaat yang hidup, tetapi Tuhan katakan tidak, bahwa jemaat ini mati. Tentu bukan mati jasmani, adalah mati rohani. Bahkan kalaupun ada yang sisa, jemaat ini adalah jemaat yang sekarat, hampir mati, menuju kepada kematian. Tetapi walaupun jemaat ini mengalami jemaat yang mati dan hampir mati, Tuhan kemudian menasihati mereka pada ayat yang ketiga. Sekali lagi kita akan baca. Ini nasihat Tuhan untuk jemaat yang mati atau hampir mati. Kebaktian yang lalu hari Kamis yang saya sampaikan bahwa mati di sini adalah seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang tinggal asapnya. Tidak ada nyalanya lagi, nyalanya sudah pudar. Tetapi kalaupun keadaan kita seperti demikian, Tuhan tidak biarkan mengalami kebinasaan, mengalami kematian. Tetapi Tuhan tunggu untuk membuat apa-apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, itu kemudian mengalami keajaiban. Untuk apa? Mereka akan bangkit kembali. Sebab kita harus mengalami demikian. Kita akan menghadapi kedatangan Tuhan, di mana kedatangan Tuhan, di mana waktunya tidak dapat kita sangkakan, bisa terjadi sekonyong-konyong. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita persiapkan diri, supaya kalau Tuhan datang, pelita kita tidak mati, tetapi pelita kita bisa menyala, bahkan lebih menyala lagi ya. Ayat yang ketiga kita lihat, ini nasihat Tuhan untuk jemaat yang mati atau jemaat yang hampir mati. Kita lihat nasihat Tuhan untuk apa? Untuk mereka ya. Ayat yang ketiga. Karena itu Ya. ingatlah Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. ya. Turutilah itu Turutilah itu dan dan bertobatlah. bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Ya. aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih. Jadi kita lihat inilah nasihat Tuhan untuk suatu kehidupan yang mati sekalipun, hampir mati. Maka Tuhan katakan nomor satu, ingatlah. Ini nomor satu ini. Ingatlah. Ingat apa yang kita ingat? Tuhan katakan, untuk apa yang pernah engkau terima dan apa yang engkau dengarkan. Engkau dengarkan itu tentu sesuatu suara, ya. Sehingga apa yang telah engkau terima dan dengarkan itu berbicara tentang firman Allah yang pernah kita alami. Kita pernah mendengarkan firman Allah, kita pernah percaya pada firman Allah itu, bahkan firman Allah itu telah menjadi berkat buat kita pada hari-hari yang lalu. Mungkin hari itu 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, ataupun masih 1 minggu yang lalu. Seringkali pada saat kita mengalami sesuatu, maka kita mengalami seperti firman Allah itu tidak ada, kita lupakan. Tetapi untuk jemaat ini Tuhan katakan apa? Ingat firman Allah itu, sebab mengingat firman yang pernah kita dengarkan dan kita percayai, itu akan menjadi kuasa. Untuk apa? Untuk kalaupun itu hampir mati, kita dihidupkan kembali. Kalaupun kemudian kita mati bahkan, itu firman akan membangkitkan kita, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini ingat firman Allah, ingat firman Allah ya. Nah, firman yang bagaimana yang akan kita ingat hari-hari ini, yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita percayai, kita mengatakan, oh puji Tuhan, firman itu ajaib. Firman yang bagaimana? Yaitu firman yang membawa kita untuk apa? Untuk kita bisa mengalami nomor satu, yaitu firman yang membawa kita untuk bisa kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah karena firman Allah. Kita tadinya orang kafir, tidak kenal Tuhan. Latar belakang kita mungkin ada yang bukan orang Kristen, bahkan orang Kristen pun kalau tidak mendengarkan firman Allah, tidak mengenal Allah.
KTP-nya bisa Kristen, tetapi tidak pernah tahu siapa Allah yang dia berbakti untuk kepada dia, yang dia sembah, yang dia layani. Siapa dia tidak tahu. Tapi di hari-hari yang lampau kita sudah mendengarkan nomor satu firman itu, firman yang membuat kita bisa mengenal Allah. Di dalam Galati pasal yang ketiga, pasal yang keempat, apalagi kita bangsa-bangsa kafir ini, bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi, bangsa-bangsa yang jauh. Dan Rasul Paulus katakan dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Tuhan katakan kita tadinya bukan orang yang mengenal Allah, kelihatan dalam pemikirannya, kelihatan dalam perbuatannya, menyembah sesuatu yang bukan Allah. Itulah bukti orang yang tidak mengenal Allah. Tolong baca, memberhalakan sesuatu. Ya, Tuhan memberkati kita dengan keuangan, Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan, Tuhan memberkati kita dengan berkat, dengan keluarga, dengan apapun juga. Tetapi itu justru menjadi berhala. Tuhan katakan itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini firman Allah datang. Pernah kita dengarkan dulu untuk apa? Menuntun kita untuk sampai pada pengenalan. Pengenalan yang pertama, kita mengenal Allah. Ya, di dalam kitab Galati pasal yang keempat, suratan Galati pasal yang keempat, untuk kita boleh mengalami di hari-hari ini, ingat kembali dulunya kita tidak kenal Allah. Tolong baca ya, suratan Galati pasal yang keempat, Galati pasal yang keempat ayat 9 dan ayat 10. Itulah keadaan kita dulu. Kita tidak kenal siapa Allah itu. Tuhan Yesus tidak pernah dengar ya. Mungkin kita mengalami itu waktu kita sekolah minggu, mungkin kita remaja, mungkin kita kaum muda, mungkin baru kita mengalami. Tuhan katakan ada banyak kali, karena pengalaman yang berat, rasanya mati, rasanya hampir mati, seperti semua itu lupa. Oleh sebab itu Tuhan katakan ingat kembali. Sebab ingat akan firman Allah, itulah titik balik seseorang mengalami terhilang, mengalami kejatuhan, mengalami apapun juga. Ingat cerita tentang anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Kenapa dia bisa kembali? Sebab dia kemudian ingat rumah Bapa. Ingatan itu Tuhan ingin bangkitkan kembali dalam kehidupan kita ya. Galati pasal yang keempat, suratan Galati pasal yang keempat, ingat pada apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita terima, kita yakini sebagai suatu kebenaran. Itulah firman Allah. Galati pasal 4 ayat yang ke-9, dan ayat ke-10. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, atau ayat yang ke-8, maafkan ya. Ayat yang ke-8, dulu kita tidak mengenal Allah, hanya oleh firman-Nya kita mengenal Allah ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, dulu kita tidak mengenal Allah, teruskan, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kita diperbudak pada banyak hal yang Tuhan katakan. Kita merasa itulah yang memimpin kita, itu ya yang menjadi seperti dewa keberuntungan kita. Seperti kita diperbudak, lakukan sesuatu untuk itu. Seolah-olah mati hidup kita tergantung untuk itu, tergantung pada itu. Tuhan katakan, dulu kita tidak mengenal Allah, kita diperbudak pada sesuatu yang bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, tetapi sekarang kita mengenal Allah, bahkan lebih dari itu, apa? Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Terima kasih. Itulah keadaan kita manusia ya. Keadaan kita, terutama kita bangsa-bangsa bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Tuhan katakan kita bukan orang umat Allah, sehingga kita tidak mengenal Allah. Tetapi lewat firman yang pernah kita dengar, seperti menuntun kita, membawa kita untuk mengenal siapa sumber hidup kita, siapa sumber keadaan kita ini. Sehingga memang manusia pada dasarnya, sebab dia mengerti bahwa roh hidup itu adalah nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan. Sehingga dia mencari, dia berusaha untuk mencari. Dia mencari, lihat pohon besar, dia pikir inilah sumber kehidupannya. Dia lihat ini gunung yang besar, dia pikir itu. Dia lihat sesuatu yang dahsyat, yang aneh, yang ganjil, dia pikir itulah sumber kehidupannya. Dan dia menyembah. Kenapa? Sebab belum mendengarkan firman yang menuntun dia. Tetapi waktu kita mendengarkan firman Allah, kita dibawa dari suatu kehidupan yang tanpa pengharapan. Efesus pasal yang kedua mengatakan, tanpa pengharapan, ayat 12, tanpa Allah di dunia ini, kita mengalami menjadi suatu umat yang penuh pengharapan. Sebab apa? Kita memiliki
Allah. Bahkan Allah mengakui kita adalah umatnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan, ingat itu kembali. Ingat kembali bahwa kita memiliki itu yang menuntun kita supaya dalam langkah-langkah kita tidak menjadi langkah yang sesat, tetapi kita kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan kita. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-17 ada satu saat Rasul Paulus berada di satu kota. Kota itu pusat pemberhalaan, namanya kota Athena ya. Sekarang ini ibu kota Yunani, dan dia melihat begitu banyak patung-patung berhala. Dan dia bisa melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang ada di kota Athena pada dasarnya mereka sangat religius, sangat beribadah. Tetapi sayang, ibadah mereka salah arah. Kenapa? Tidak ada yang menuntun, tidak mendapatkan firman yang menuntun. Kita bersyukur kita boleh mengalami dari ketidaktahuan kita, dari ketidakmengertian kita. Firman Allah itu menuntun, tetapi ada banyak kali firman yang pernah kita yakini itu kemudian kita lupakan pada saat kita menghadapi sesuatu, pada saat kita menghadapi masalah, kegoncangan, apapun juga. Seperti itu tidak ada lagi, seperti itu tidak pernah ada. Oleh sebab itu Tuhan katakan, ingat kembali firman Allah yang pernah kamu terima, yang pernah kamu dengarkan. Ingat kembali firman yang apa? Mengenalkan kepada pribadi yang satu untuk kita sembah. Itulah Allah. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 17, nah kita lihat ini supaya apa? Supaya ibadah kita tidak tersesat. Kita pikir kita melayani, Tuhan katakan sebenarnya engkau tidak melayani aku, engkau melayani dirimu sendiri. Kebaktian yang lalu orang-orang di Sardis mencari namanya sendiri. Padahal Tuhan sebenarnya sudah menyediakan nama baru, di mana nama itu untuk mencatatkan mereka di dalam kitab kehidupan, sehingga mereka bersusah-susah untuk mencapai itu. Padahal Tuhan katakan, engkau mati, engkau bukan apa-apa, engkau tidak mencapai apa-apa. Tapi biar malam hari ini kita ingat kembali ya, kita Kisah Rasul pasal yang ke-17 ya, mulai ayat 16 sampai 34. Sudah baca di rumah, ini cerita yang sangat bagus, sangat baik ya, menuntun orang-orang yang tidak percaya. Kalau sudah ingin mengetahui siapa yang selama ini kita sembah, sebab kita pikir kita melayani, yang penting kita masuk gereja, tetapi sebenarnya kita tidak sampai pada kepengenalan kepada siapa kita beribadah dan kita melayani. Nah, kitab Kisah Rasul pasal 17, kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22, ayat 22 tolong baca, ayat 22. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Athena pada saat itu ya. Ayat yang ke-22 perhatikan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, ya, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sebenarnya sangat religius. Sayangnya tidak ada arah mereka salah. Kenapa? Tidak ada yang menuntun. Mereka beribadah kepada Allah, tapi Allah yang tidak mereka kenal. Siapa Allah itu? Sehingga biar hari-hari ini kita ingat kembali firman yang menuntun kita untuk apa? Mengenal kepada Allah yang hidup, Allah yang sebenarnya sumber hidup manusia, di mana Dia menghembuskan nafas hidup bagi kita sekalian ya. Teruskan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Terus apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Ya, orang-orang Athena menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Teruskan. Itulah yang kuberitakan kepada Itulah kamu. Yang aku akan beritakan kepadamu. Teruskan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Terima kasih. Jadi kita lihat ini, kita harus mengingat kembali. Disitulah akan merupakan suatu titik balik kita dari kehidupan yang hampir mati bisa bangkit kembali, dari kehidupan yang mati boleh sebangkit kembali. Kenapa? Kita ingat kembali setiap firman Allah yang pernah kita dengarkan, yang pernah memberkati kita. Ingat kembali itu, supaya kita tidak kemudian hampir mati, kemudian terus mati, kemudian sudah mati membusuk terus, tidak mengalami sesuatu. Tapi firman Allah itu membangkitkan kita ya. Dan kita lihat di situ untuk apa? Nomor satu, mengenalkan kita kepada Allah. Kita bisa mengenal Allah yang dahulunya kita tidak mengenal Dia. Kepada seorang wanita Samaria, waktu dia berjumpa di sumur Yakub, ada satu saat kemudian mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal.
Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Sebab keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Tetapi kalau kita mau mengenal, maka kita juga akan menerima keselamatan itu mengalir sampai dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita lihat Allah yang bagaimana yang harus kita alami di hari-hari ini. Pada malam hari ini Allah yang harus kita kenal dalam hidup kita ini, supaya pelayanan kita, ibadah kita tidak salah. Hanya sekedar masuk gereja, hanya sekedar melayani tanpa suatu pengenalan. Perhatikan, itu tidak berkuasa apa-apa. Saat menghadapi masalah, saat menghadapi apapun juga, seolah-olah tidak mampu untuk menolong kita. Tapi semoga kita malam hari ini, mungkin itu hanya satu perkataan, tapi cukup menyentak kita untuk membuatkan kita suatu pengenalan yang benar. Maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Nomor satu, Allah yang bagaimana yang harus kita kenal, yaitu apa? Allah yang maha kuasa. Ayat 24 sekali lagi kita baca. Kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat 24. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu mengerjakan segala-galanya, yang mampu melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Ayat yang ke-24, perhatikan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Teruskan. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Teruskan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Jadi Allah kita bukan Allah yang tidak ada kemampuan. Maafkan, bukan Allah yang lumpuh. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya tangan, tidak bisa menolong. Punya kaki, tidak bisa berjalan. Tetapi Allah kita Allah yang maha kuasa. Ya, sehingga apa? Kita lihat perkataan-perkataan orang yang mengenal Allah ini, ya. Apa itu? Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Ya. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Terima kasih. Jadi kita lihat ini Allah yang harusnya kita kenal adalah Allah yang maha kuasa. Dan nanti kita akan alami dalam pergumulan kita, dalam perjalanan hidup kita, ada banyak kali kita menghadapi masalah, persoalan yang rasanya tidak mampu kita selesaikan. Kita tidak mampu mengatasi, ya. Terlalu berat. Tetapi kalau kita mengenal Allah, ayat mengatakan Allah kita Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak dapat dia kerjakan. Kalau kita sampai mengenal Allah, kita tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi orang yang berpengharapan. Kenapa? Kita memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup mengerjakan, Allah yang melepaskan kita, Allah yang menolong kita tanpa kemudian kita meragukan pertolongannya. Pertolongan Allah itu tepat pada waktunya. Amin. Saya teringat kalau anak-anak nonton Superman, rasanya setiap ada masalah, ayo dong Superman, ayo dong Superman. Rasanya Superman itu dapat menolong di mana saja, kapan saja, apa saja masalah. Allah kita tidak seperti demikian. Itu manusia biasa. Tapi Allah kita Allah yang mampu mengerjakan segala-galanya. Allah yang maha kuasa, sehingga ayat mengatakan Allah itu bukan seperti Allah yang tanpa ada kesanggupan untuk melakukan sesuatu, seolah-olah dia kekurangan apa-apa sehingga manusia itu harus menolong Allahnya. Itulah berhala. Allah kita bukan kita yang menolong Allah, tapi Allah yang menolong kita. Sehingga satu perkara ini dalam ibadah, dalam pelayanan, kalau kita kemudian mengakui bahwa kita melayani Allah yang hidup, bukan kita yang membantu Allah, bukan kita yang menolong Allah, seolah-olah Allah kekurangan, seolah-olah Allah tidak ada kemampuan sehingga harus ditolong-tolong, harus dibantu-bantu. Bukan. Allah kita Allah yang maha kuasa, tanpa bantuan manusia, tanpa pertolongan manusia, Allah sanggup mengerjakan segala perkara. Oleh sebab itu, perkataan orang yang melayani Allah yang dia kenal, dia hanya mengatakan, kalaupun saya dilibatkan dalam pelayanan, bukan kita yang membantu, bukan kita yang menolong pekerjaan Tuhan. Tanpa kita, kebaktian hari Minggu yang lalu saya katakan ini, ya, tanpa kita Allah mampu bekerja. Tapi kalau kita dilibatkan, itu apa? Sebagai bukti terima kasih bagaimana besar pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami pertolongan Allah, dia kemudian akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan tidak pernah merasa berjasa kepada Tuhan. Sebab apa? Itu suatu ucapan terima kasih. Apapun yang aku kerjakan tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Kenapa? Allah kita Allah yang maha berkuasa. Dia menciptakan segala dan tidak terbatas kuasanya. Supaya demikian, amin. Kita kemudian tidak akan putus asa. Aduh Tuhan, siapa mau tolong saya? Ada banyak kali saya merasakan, Tuhan, siapa mau tolong saya? Siapa mau menolong saya? Mengalami masalah yang besar, mengalami apapun juga.
tetapi Allah kita mampu menolong kita, tidak membuat kita jatuh, tergeletak, tidak membuat kita mati. Kalaupun mati, Tuhan bangkitkan kita, sebab Allah kita Allah yang sanggup mengerjakan segala-galanya. Dunia dengan segala ciptaannya, Allah yang buat itu. Amin. Allah itu ya, dalam bahasa lain omnipoten ya, sangat berkuasa, maha kuasa. Ya, yang kedua, pada ayat yang ke-27, Allah kita seperti apa? Ayat 27. Ya, ayat 27 perhatikan. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Ya, teruskan. Walaupun Ia tidak jauh dari kita. Walaupun Ia tidak jauh dari kita. Teruskan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Teruskan. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga. Ayat 27 sekali lagi kita baca, perhatikan ini saya katakan, ini Allah yang harus kita kenal dalam hidup kita setiap hari, dalam pengalaman hidup, bahwa nomor satu, Allah kita Allah yang maha kuasa. Nomor dua, ayat 27 perhatikan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Ya, terima kasih. Bahkan ayat mengatakan bahwa orang-orang yang mencari Allah itu bisa menjamah Allah, bisa menemukan Allah. Itu artinya apa? Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia tidak terlalu jauh. Tadi Mbak Eko saksikan dia akan ke tempat yang agak jauh katanya. Mungkin ada yang berpikir agak jauh mana? Mungkin Krian atau apa? Lebih jauh dari itu ya, menyeberang lautan ya. Tetapi walaupun jauh, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Bukan berarti bahwa Allah hanya ada di sini, hanya di sini bisa menjamah Allah. Tidak. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu maha hadir. Dimanapun kita berada, Dia ada di sana. Untuk apa? Kalau kita boleh merasakan Allah hadir, perhatikan Allah hadir, di situ kita akan mengalami apa, saudara? Nomor satu, kita akan bisa mengalami jamahan Tuhan. Kita boleh menjamah Tuhan, kita boleh menemukan Tuhan kapan saja, di mana saja. Sebab apa? Dia ada di mana-mana. Sehingga apa yang terjadi akan menimbulkan apa? Nomor satu, ada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Apa itu rasa takut akan Tuhan? Yaitu takut berbuat dosa. Sebab apa? Sebab tahu bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Amin. Allah hadir di mana-mana. Di tempat tidak ada orang kenal, di tempat tidak ada orang, di mana saja kita boleh merasakan. Walaupun kita sendiri. Pernah satu kali ya, seseorang bersaksi, dia mendapatkan kepercayaan untuk memegang keuangan. Tidak ada yang tahu, saudara. Semua keuangan itu ada dalam kuasanya ya. Dia rubah koma saja atau titik saja, itu mendapatkan keuntungan berapa, saudara? Seorang kontraktor, dia katakan, dia kontraktor jalan, saudara. Dia katakan, saya korupsi setengah senti, saudara. Dari aspal itu, dari sekian kilo yang dia borong itu, dapat keuntungan berapa? Tidak ada yang tahu. Tetapi dia katakan Allah itu ada di mana-mana. Orang bisa tidak tahu, tetapi orang yang mengenal Allah itu maha hadir. Sehingga dimanapun dia ada rasa takut untuk berbuat dosa. Sebab apa? Tuhan mengikuti dia. Ada orang, tidak ada orang kenal, dia takut. Sebab apa? Allah itu menyertai dia, mengikuti dengan matanya. Kemana engkau berada? Kemana? Tetapi juga kalau itu kita menyadari bahwa Allah itu hadir, itu juga membuat kita tidak takut. Untuk apa? Walaupun berjalan di tengah-tengah apa? Mara bahaya. Takut akan Allah sebab Allah hadir. Tetapi juga kita mengalami tidak takut walaupun kita berjalan di tengah-tengah lembah bayang maut. Raja Daud mengatakan itu. Sebab apa? Allah itu senantiasa menyertai dia. Allah ada di mana-mana. Di kota Allah hadir, di desa Allah hadir, dalam senang Allah hadir, dalam susah Allah hadir, dalam keresahan bimbang Allah hadir. Allah itu Allah yang maha hadir. Dia menyertai kita dalam segala waktu, di segala tempat, segala keadaan. Dia menyertai kita. Kita tidak takut bahaya. Kitab Mazmur pasal yang ke-23, kita Mazmur. Oleh sebab itu, biar ini menjadi keyakinan kita. Dia Allah yang maha hadir. Ya. Nomor satu, justru membuat kita kita takut akan dia untuk berbuat dosa. Ya. Tetapi juga kita tidak takut untuk apapun yang akan kita hadapi. Terus terang ada banyak hal yang membuat kita takut. Kalau kita takut, aduh, kalau saya jauh terus bagaimana? Ya. Kalau saya kemudian mengalami ini terus bagaimana? Seolah-olah Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Allah itu hadir.
Oleh sebab itu jangan kemudian kalau tidak beribadah di mana rasanya kurang afdol. Ada orang kemudian begitu fanatik kalau beribadah, kalau kemudian doa puasa di rumah rasanya kurang strek. Kita harus berpuasa di mana. Kepada perempuan Samaria Tuhan katakan, menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, menyembah Tuhan bukan di gunung ini, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dimanapun, kapan saja. Sebab Allah itu hadir di mana-mana. Kitab Mazmur pasal 23, Kitab Mazmur pasal 23, Kitab Mazmur pasal 23, ayat yang ke Mazmur 23, tolong baca ya. Mazmur 23. Oh, haleluya. Kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Allah itu maha hadir. Kita bisa cari dia, kita bisa menemukan dia. Asal ada kerinduan dan kebutuhan, kita cari sungguh-sungguh. Allah itu tidak menjadi Allah yang kemudian sulit ditemui. Allah itu begitu, asal ada kerinduan dan kebutuhan, Allah itu ada di mana-mana. Oh, haleluya. Dia maha hadir, bisa terjangkau, bisa terjamah. Kita bisa jama. Apalagi benar-benar dalam kebutuhan. Dia tidak jual mahal. Kamu dulu waktu aku berfirman, kamu udah dengar. Sekarang kalau kamu butuh, ya tambal butuh ya. Biasanya manusia demikian. Waktu tidak butuh Allah, tidak butuh firman Allah. Tapi waktu mengalami sesuatu, baru cari Tuhan. Saul, waktu firman menegur dia, ada saja tangkisan. Ya karena ini. Tapi satu saat dalam kepicikan, dia cari Tuhan. Ya. Dia tidak menemukan, sebab memang dia sudah mencapai titik kesabaran Tuhan. Tuhan memberikan dia bisa dijangkau di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus perhatikan kesabaran Tuhan ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini perkataan Daud lah. Daud berbeda. Dia tahu dimanapun Allah ada. Satu saat dia khilaf. Dia pikir Allah tidak lihat apa-apa yang dia lakukan dengan tersembunyi. Tapi Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan itu akan sebarkan dari soto rumah. Aku akan kerjakan kamu ya. Ya, tolong baca ya ayat yang ke-34. Tetapi selebih dari itu dia rasa takut akan Tuhan. Dia takut sebab Tuhan itu ada, tapi juga dia tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Sebab Allah besertanya. Allah hadir dalam hidupnya dimanapun dia berada. Teruskan. Gadamu dan tongkatmu ya, itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Masih takut sah? Saya menghadapi masalah, masih takut? Ya, biar malam hari ini kita diingatkan. Tuhan pernah menolong kita saat kita sendiri, tidak ada yang menolong kita. Saat kita ditinggal sendiri, saat kita merasakan sendiri, ya Tuhan pernah menolong kita. Tuhan katakan, ingat itu, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang meninggalkan Allah. Allah itu hadir di mana-mana. Kalau kita mau menemui dia, kita bisa menjamah, kita bisa menjangkau dia. Oh, haleluya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita kembali dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-17 tadi. Dari Kisah Rasul 17 ini, jawaban-jawaban Tuhan. Kita tidak menyembah Allah yang tidak kelihatan, tapi kita menyembah Allah. Kita harus kenal itu, punya pengalaman. Dan kalau kita punya pengalaman itu, ingat pada saat jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari orang-orang yang bisa diharapkan, perhitungan manusia habis kita. Tetapi kenapa kita tidak habis? Allah menyertai kita. Amin. Ya, Allah maha hadir dimanapun kita berada. Dia hadir, dia maha kuasa, dia maha hadir. Kemudian ayat yang ke-30, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-30, perhatikan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman kejahatan kita, zaman saat-saat kita najis-najisnya. Tadi Bapak Santoso mengatakan seperti kotoran saja. Itu zaman kebodohan kita. Itu zaman kita hilang dari Tuhan. Ayat mengatakan dengan tidak memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi kita harus kenal ini. Nomor satu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir menyertai kita, tapi juga Allah itu maha murah, melimpah dengan kemurahan Allah. Walaupun kita berdosa, kejahatan kita begitu jahat, kenajisan kita begitu jijik,
Tapi ayat mengatakan Allah tidak memandang zaman kebodohan kita. Allah tidak memperhitungkan betapapun jahat najis dosa kita. Tapi apa yang Tuhan berikan? Dia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah itu Allah yang maha murah, melimpah dengan kemurahan Allah. Kalau saya merenungkan ya, betapa banyak dosa kita yang kita lakukan begitu dari kecil, remaja, teranjak-anjak. Rasanya kalau ada yang bisa menghitung itu, ada akunting publik ya, akuntan publik ya, suruh hitung tidak terhitung, unlimited, tidak terbatas begitu ya. Ya, tidak terhitung, tidak terbatas, begitu banyak. Seandainya Tuhan mau hitung, ya, ayat mengatakan dia tidak memperhitungkan masa kebodohan kita. Dia murah, dia melimpah dengan kemurahan. Untuk apa? Untuk menuntun kita mencapai pertobatan. Roma pasal yang kedua, suratan Roma pasal yang kedua. Oleh sebab itu ini kita harus mengerti, kita harus kenal. Kita harus kenal Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak dapat Engkau kerjakan. Apa-apa yang tidak mungkin kita kerjakan, Engkau mampu kerjakan. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di mana-mana. Di mana saja Engkau ada. Engkau menyertai aku dalam apapun juga. Sehingga kita tidak harus takut, gelisah, putus asa. Sebab Engkau menyertai aku. Tapi juga Engkau Allah yang maha murah, memberikan kemurahan, kesempatan untuk bertobat. Roma pasal yang kedua, suratan Roma pasal yang kedua, ayat yang Roma pasal 2 ayat yang keempat. Oh, haleluya. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Sering kali saya sampaikan ini. Saya sampaikan dalam kaitannya dengan pengenalan kita kepada Allah. Firman ini yang harus kita ingat. Firman yang menuntun kita untuk mengenal Allah. Oh, haleluya. Ingat. Saat kita merasakan tidak mungkin lagi, saat kita merasakan sendiri, saat kita merasakan putus asa, ingat kita pernah mengenal, kita pernah mengalami pengalaman dengan firman yang menyatakan kemahanya, maha kuasa, maha hadir, maha murah, maha pemurah. Ya, ayat yang keempat, perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi ayat yang keempat, perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Melimpah dengan kemurahannya, kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Untuk apa itu? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, oleh sebab itu ini harus kita ingat. Ada banyak kali kita mengalami digarai oleh seseorang. Kita katakan jangan 2 kali. Kalau sampai 2 kali, masih lagi jangan 3 kali. Waktu Petrus tanya Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Berapa kali, saudara? 7 kali kah? Berapa kali? 70 kali 7 kali, tidak terbatas kemurahannya. Ya, kemurahannya. Tuhan katakan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Dia begitu lapang hati untuk menerima kita apa adanya. Ada seorang istri mendengarkan pengakuan suaminya, dia katakan, aku anggap kamu baik, ternyata kamu busuk. Aku tidak bisa lagi mengampuni kamu. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Asal kita mengaku, Tuhan katakan, Tuhan mengabaikan, Tuhan tidak memperhitungkan zaman kebodohan kita, zaman jahiliyah kita. Asal kita mau memanfaatkan kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya untuk apa? Bertobat. Maka Allah menerima kita apa adanya. Tidak ada syarat apapun juga. Hanya kita mau mengalami itu. Sebaliknya, kalau tidak memanfaatkan kesabaran Tuhan, Tuhan katakan yang ada kekerasan. Sebab ada kemurahan, tapi kemurahan tidak dimanfaatkan, kita akan berhadapan dengan kekerasan Allah, di mana Tuhan katakan akan menghancurkan orang-orang yang tidak memanfaatkan kekerasan Allah. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, tolong aku. Saya tidak mau mengabaikan masa
perkenanan di mana Engkau masih memberikan kita kesabaran, masih memberikan kita kemurahan. Kita masih hidup dalam tubuh ini, kita masih ada kemungkinan untuk beribadah, mengalami itu. Tuhan katakan, lakukan itu untuk mengalami pertobatan. Allah kita Allah yang maha murah. Begitu Dia limpah dengan kemurahannya, ya. Dia tidak membatasi. Oh, ini sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Oh, ini masih ringan. Oh, ini apa? Tidak, apa saja. Selama masih ada kesempatan, manfaatkan. Tuhan katakan bertobat. Ya, yang kedua, yang ketiga itu, ya. Dan yang keempat, Allah itu adalah Allah yang maha adil. Dia maha kuasa, Dia maha hadir, Dia maha murah, tapi juga Dia maha adil. Dia tidak menghakimi tanpa memberikan kesempatan untuk mengalami kuasa Allah, untuk mengalami kemurahan Allah. Sehingga kalau Dia menjatuhkan hukuman, maka penghukuman itu benar-benar adil. Kisah Rasul pasal 17, hanya pada dalam bagian ini ada semua jawaban-jawabannya. Kita lihat ini, oh luar biasa. Kita harus mengenal ini. Ini Allah yang harus kita kenal. Orang-orang Yunani, orang-orang Athena tidak kenal. Mereka hanya sekedar beribadah, menyembah, mempersembahkan korban persembahan. Tetapi kepada Allah yang tidak mereka kenal, kita tidak demikian. Kita melayani Allah yang kita kenal. Ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-31, ya. Karena luar biasa. Ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari. Dia menetapkan satu hari. Ada suatu hari, hari penghakiman. Ini kita harus ingat, ya. Ada satu hari. Dia memberikan kita lebih dahulu kesempatan untuk bertobat. Tapi bukan berarti kesempatan untuk bertobat itu tidak ada batasnya. Akan satu saat ada batasnya. Itulah hari pengadilan, hari penghakiman. Allah karena Ia menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Perhatikan, oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus itu akan menjadi hakim, ya. Allah menetapkan Dia akan menghakimi dengan adil. Perjanjian Lama mengatakan kalau Tuhan menghakimi, Dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Dia tidak menghakimi menurut apa kata orang. Ya, kalau dengar sini, kalau dengar sini, ya itu. Tuhan tidak menghakimi dengan menurut apa kata orang, tetapi Dia melihat, Dia mendengarkan. Sampai pun Sodom yang seharusnya dihukum, tapi begitu jahat, banyak keluh kesah orang tentang Sodom. Tapi Allah tidak kemudian gara-gara banyak komplain langsung dari langit tidak. Ayat mengatakan Allah ingin lihat sendiri betapa besar kota Sodom itu berbuat jahat. Dan memang benar, Dia tidak mau mengalami kemurahan Tuhan. Dan tidak ada jalan lain, kota Sodom dan kota-kota sekitarnya dihukum oleh Allah. Penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang maha adil. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengenal ini. Dalam hidup kita, firman Tuhan yang membawa kita mengenal. Ada banyak firman-firman Tuhan. Kalau kita simpulkan, Tuhan sedang membawa kita menuntun dari orang yang tidak tahu apa-apa. Ibu saya bukan orang Kristen pada awalnya, ya. Buka Alkitab tidak ngerti, tetapi firman Allah dalam masa hidupnya, Dia menuntun orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari tidak mengenal, bisa mengenal sedikit demi sedikit, mengenal sedikit demi sedikit, sampai satu saat boleh mengenal Allah dengan sempurna. Sehingga pada saat kita mengenal Allah dengan sempurna, kita tidak bisa dibawa untuk mengenal, kita tidak bisa dibawa untuk menyembah Allah-Allah yang lain, sebab kita mengenal Dia dengan sempurna, ya. Oleh sebab itu ini yang harus kita mengerti, ya. Ini firman yang membawa kita mengenal. Ingat ini, ya. Yang kedua, firman yang bagaimana? Ini yang pernah kita dengarkan. Ya, itu firman yang membawa kita untuk apa? Membuat kita supaya kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Firman yang membawa kita untuk mengenal Allah itu firman yang menuntun kita. Dari tidak tahu, ya. Orang buta itu dibawa langkah-langkahnya lewat pengalaman, lewat berita firman yang dia dengarkan. Dia dengar di gereja, dia alami dalam kehidupan setiap hari. Dia dengar di gereja, dia alami, ya. Seperti dia dituntun untuk mengalami suatu pengenalan, makin hari makin mengenal. Dari tidak mengenal, makin hari makin jelas, sampai satu saat mengenal Allah dengan sempurna. Kemudian yang kedua, membawa kita untuk mengenal siapa diri kita sendiri. Sebab
Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, ada banyak kali kita kemudian merasa kita sudah baik, merasa kita baik sekali. Tetapi biar firman Allah itu membawa kita untuk mengenal kita diri kita sendiri. Itulah firman yang mengoreksi. Tadi firman yang menuntun, sekarang firman yang mengoreksi kita. Suratan 2 Timotius pasal yang keempat. Dan oleh sebab itu kita harus dengan segala kerendahan hati menerima itu. Terus terang, saya kalau membawa ini, ya, membawa firman yang mengoreksi, bisa aja orang mengatakan, kamu sendiri melakukan demikian. Memang tabiat firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Bukan hanya untuk sana, tapi lebih dulu mengalami sini. Sebelum saudara dengar, saya merasakan Tuhan, saya banyak kekurangan, saya belum sempurna. Itulah tabiat firman Allah. Dia mengoreksi siapa saja. Lah kalau tidak ada orang yang berani sebab takut kamu menyampaikan firman Allah sok suci, sok sempurna, sok benar. Lah siapa yang mau menyampaikan firman Allah dan jemaat Tuhan tidak mengalami keobahan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mendengarkan ini. Firman Allah, firman yang membawa kita untuk mengenal diri kita sendiri dengan segala macam 1001 macam kekurangan kelemahan kita, ya. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, suratan 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, sebab kita menghadapi waktu, kita sedang berada pada waktu yang sangat-sangat singkat, begitu dekat dengan kedatangan Tuhan. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, suratan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. 2 Timotius 4 ayat yang pertama mulai. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Demi pernyataannya, ya, pernyataannya itu kedatangan Tuhan. Itu dia menyatakan diri. Sekarang dia menyatakan lewat firman-Nya. Tapi satu saat kalau kita mau mengalami dia menyatakan firman-Nya, kita akan mengalami dia menyatakan diri secara langsung. Kita akan melihat dia muka dengan muka. Oh, haleluya. Tanpa perumpamaan, tanpa perantara. Kita akan menghadap dia, kita akan melihat. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini ayat mengatakan demi penyataannya, demi kerajaannya. Ayat yang kedua, perhatikan. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Firman ini yang harus kita ingat. Ya, Rasul Yohanes tuliskan kepada jemaat di Sardis. Ingat apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar. Firman ini, firman yang mengoreksi. Ingat itu. Ya, supaya kita tidak lupa diri, saudara. Ingat itu. Teruskan. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa ini harus segera? Kenapa ini tidak bisa ditunda-tunda lagi? Ayat yang ketiga, perhatikan, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mendesak, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, jangan karena alasan lawang kamu sendiri masih banyak kekurangan kok. Kalau saya berpikiran demikian, saya tidak pernah akan menyampaikan ini. Sebab saya pun tidak luput dari kekurangan. Dan jemaat Tuhan itu tetap tinggal dalam kekurangan. Kenapa? Hamba Tuhan yang tidak berani menyatakan firman koreksi, firman yang mengoreksi. Kenapa? Dia sendiri. Oleh sebab itu firman Allah itu seperti pedang yang bermata dua. Mengoreksi yang mendengarkan, tapi juga mengoreksi yang menyampaikan. Itu satu keadilan Tuhan, ya. Ayat yang berapa tadi? Ketiga. Ayat yang ketiga, sebab apa? Karena akan datang waktunya. Sebab akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mengumpulkan guru-guru untuk kehendaknya. Teruskan. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng. Ya, tetapi kamu, itu saya kali ini. Dalam hal ini saya, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus katakan kepada seorang hamba Tuhan yang muda. Masih muda, masih banyak tidak mengetahui, masih kurang pengalaman, masih banyak kekurangan. Katakan orang katakan mungkin masih mentah, ya. Tetapi Tuhan percayakan
menyampaikan firman. Firman penyucian, firman yang mengoreksi. Untuk apa? Tuhan katakan lewat Rasul Paulus kepada Timotius, apapun yang sedang engkau alami, jangan kendur, kuasai diri. Mungkin ada penentangan, jangan karena ditentang, enggak jadilah. Saya menyampaikan ini orang marah, saya menyampaikan ini orang enggak mau terima. Sebab ayat mengatakan hari-hari ini firman yang menyampaikan koreksi itu seperti tidak laku. Seperti tidak laku. Jangan ke situ. Tiap kali kamu datang kena, tiap kali kamu datang kena. Ya, tidak laku. Memang itu. Tetapi Rasul Paulus katakan kita harus seperti berebut. Sebab gereja Tuhan harus mengalami penyucian. Tanpa firman yang menyadarkan keadaan dirinya, gereja Tuhan seperti kitab Wahyu ya, ada 7 jemaat, 5 jemaat itu dia tidak menyadari. Tuhan datang untuk memberikan mereka sadar. Mereka pikir mereka hidup, mereka pikir mereka berkobar-kobar, tapi Tuhan katakan kamu ini, kamu ini, kamu ini. Firman Tuhan untuk menyadarkan siapa dirinya ya. Sebab pandangan mata manusia dan pandangan mata Allah itu sangat berbeda. Nah, kita lihat apa pekerjaannya. Nomor 1, ini firman yang menyucikan. Nomor 1 adalah firman yang menyatakan apa yang salah, bukan firman yang kompromi ya. Firman yang kompromi, firman yang kemudian permisif dengan sesuatu yang tidak benar ya, yang toleran. Ya, kalau hanya kita kemudian mendengarkan demikian, kita tidak pernah akan mengalami sesuatu yang baik. Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Kenapa? Ada terlalu banyak pertimbangan. Terus terang, saya bukan orang yang berani. Tetapi kalau Tuhan bebankan untuk menyampaikan, ya saya akan sampaikan. Ada banyak kali kalau saya tahu itu, terus terang menjadi pergolatan dalam hati saya. Tuhan, orang ini saya tahu keadaannya seperti demikian. Saya bergulat ya. Bagaimana kalau dia mendengarkan Tuhan? Nanti dia kemudian mundur. Nanti dia tidak mau dengar lagi. Nanti bagaimana Tuhan? Terus terang saya bergulat, bergumul. Tapi kemudian kalau sudah merasakan Tuhan, kok keras, kok tajam. Itulah kemurahan Tuhan buat kita. Tuhan ingin menyucikan kita. Supaya apa? Supaya jangan kemudian kita seperti orang yang tidak tahu diri. Maafkan, ini perkataan kasar ya. Seperti orang yang tidak tahu diri. Tetapi kita mengenal diri kita. Justru yang kita kenal apa? Kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, cacat celah kita. Supaya apa? Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk berbenah diri. Jangan sampai seperti Esau, tidak ada waktu untuk berubah. Lebih baik sekarang kita masih ada waktu. Kalau kita kemudian tidak memanfaatkan, nanti kita pikir kita baik, kita tidak ada apa-apa. Tahu-tahu waktu di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan kenapa tidak dulu-dulu? Kenapa baru sekarang aku tahu? Penyesalan tidak pernah datang di muka. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mengalami, Tuhan, Engkau menyatakan kesalahan kami, Tuhan. Engkau nyatakan yang salah. Ya, dengan bagaimana dengan nyatakan yang salah? Cukup dengan menyatakan yang benar. Otomatis. Kalau kita konsentrasi, kita mengerti dengan menyatakan yang benar, kita harusnya sudah mengetahui, oh iya, saya kok tidak seperti itu. Berarti saya apa? Salah. Saya kasih contoh. Ya, ini satu contoh. Kalau ini mati, lampu ini mati semua, padam semua, kita tidak tahu. Kita pakai baju merah, baju ungu, baju hitam. Ada sesuatu di tangan kita, kita tidak tahu kenapa. Tidak ada sesuatu yang menyatakan. Tapi waktu lampu ini nyala, baru kita tahu. Oh iya, kenapa? Kenapa saya mestinya pakai sepatu? Ya, satu saat saya pernah pakai sandal, karena sandal saya hampir mirip, cepet-cepet sebelah kanan lain, kiri lain, tidak sadar ya. Baru saya renungkan, kalau gelap tambah tidak tahu, baru saya tengok bawah, loh kok lain Pernah tidak sudah mengalami? Pada saat satu cepat-cepat pakai baju, bajunya terbalik Karena apa? Gelap. Baru lihat, iya salah. Ini terbalik. Memalukan sekali terbalik bajunya. Harusnya di luar ada apa namanya ini? Ada obras-obras di luar. Ya untung zaman sekarang pikirnya memang sengaja ya. Ada baju-baju yang sengaja disobek. Sekarang tidak malu lagi. Kenapa? Memang itu sengaja, modelnya demikian, obrasnya di luar. Tapi ini memang salah. Kenapa? Lampunya padam, tidak sadar. Tapi waktu lampunya nyala, kebenaran Allah dinyatakan, otomatis seharusnya kita kenal, oh iya, saya kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Allah. Firman itu menyatakan kesalahan ya. Firman menyatakan yang salah. Yang kedua apa? Ayat mengatakan firman itu menegur. Ya, menegur. Firman ini dibutuhkan keberanian dari seorang yang menyampaikan firman Allah.
Sudah berdoa untuk saya. Ini doa Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan apa? Berdoa untuk kami supaya Tuhan berikan firman Allah. Tapi juga berdoa untuk kami supaya apa? Ada keberanian menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Tapi apa yang seharusnya disampaikan. Supaya jemaat mengalami penyucian. Ya, dibutuhkan keberanian. Sudah berdoa untuk saya. Sudah ada keberanian. Tetapi juga dibutuhkan kerendahan hati untuk orang-orang yang mendengarkan. Sebab apa? Ada banyak kali waktu teguran itu disampaikan, ada banyak kali orang tidak bisa mengalami itu, tidak bisa menerima itu. Ya, ada banyak alasan. Kamu sendiri begitu, atau apapun juga. Tapi biar kita boleh menerima. Sidang jemaat di Tesalonika mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia. Ayat mengatakan dia mendengarkan sebagai perkataan Allah. Walaupun Rasul Paulus belum sempurna, ya, apalagi saya. Rasul Paulus belum sempurna. Dalam perjalanannya dia mengalami sedikit demi sedikit disempurnakan sampai dia mengalami batas akhir, langkah terakhir, baru dia sempurna. Waktu dia menyampaikan firman Allah ini belum sempurna. Tapi sidang jemaat di Tesalonika menerima itu sebagai suara Tuhan. Ada kerendahan hati untuk menerima teguran itu seperti datangnya dari Tuhan. Maka kalau kita menerima seperti datangnya dari Tuhan, apapun kekurangan kita, orang yang mau ditegur, orang yang mau dinyatakan kesalahannya, itu orang yang ada pengharapan untuk mengalami lebih baik lagi di hari mendatang. Amin. Tapi kalau tidak mau ditegur, payah ini. Ini akan mengalami bukan tambah baik, tambah jahat, tambah najis. Tapi kita ini biar kita jahat, kita najis. Dengar teguran, kita diangkat. Iya Tuhan, itu saya Tuhan. Dengar teguran, itu saya Tuhan. Perempuan di Kanaan dia katakan, kamu tidak layak menerima roti. Ya, apakah roti yang dari anak-anak itu harus dibuang kepada anjing-anjing? Dia katakan benar Tuhan. Tapi anjing itu boleh menerima remah-remah. Pada saat dia rendahkan hatinya, rendahkan dirinya di hadapan Allah yang menegur, menyatakan keadaannya. Kamu itu bukan domba. Aku diutus bukan untuk mencari kamu. Aku diutus mencari orang-orang Israel yang di perantauan. Tapi dia katakan, benar Tuhan, saya anjing. Tapi anjing itu boleh menerima remah-remah. Pada saat dia merendahkan diri, mendengarkan teguran Tuhan, Tuhan angkat dia, Tuhan tolong dia. Luar biasa. Pernahkah kita mengalami pengalaman itu? Firman Allah seperti merendahkan kita, tapi justru kita mengalami diangkat oleh Tuhan. Kita tidak diinjak, kita tidak dipermalukan, tapi justru kita diangkat oleh Tuhan. Pernahkah kita mengalami itu? Tuhan katakan, ingat itu. Itu yang pernah menolong kita, ingat itu. Ya, dan juga ayat mengatakan firman itu menasehati kita. Menasehati dengan apa? Dengan kesabaran, ya, dan dengan pengajaran. Ini kekurangan saya, ya. Ya, ini kekurangan saya. Saya untuk menegur satu kali saja, saya bergumul. Saya berhitung. Ya kalau dia terima, kalau dia tersinggung bagaimana? Satu kali tidak mau terima, ya. Apalagi dua kali. Ya, tegur satu kali kelihatan membangkang. Tegur dua kali, tiga, empat kali. Tapi Tuhan katakan dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Waktunya lama, berulang-ulang. Lakukan itu, lakukan itu. Tetapi juga dengan pengajaran. Dasarnya Alkitab. Tidak dengan hawa nafsu, tetapi dengan pengajaran. Satu saat ayat mengatakan orang yang terbelenggu, terjerat dalam dosa, maka dia akan mengalami dilepaskan dari jerat iblis. Oleh sebab itu di hari-hari ini tugas kita. Oh haleluya, dengarkan, ingat kembali itu. Kita ada di sini hanya karena kesabaran Tuhan. Seandainya Tuhan tidak sabar menyampaikan firman yang berulang-ulang kali. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa banyak kali kita mendengarkan ayat ini. Tetapi itulah kesabaran Tuhan, berulang-ulang kali. Pada awalnya kita tidak mengerti, ulangi lagi, agak mengerti, ulangi lagi, lebih mengerti, ulangi lagi sampai kita mantap. Ya Tuhan, ini sesuatu yang baik untuk aku, ya. Firman itu harus kita mengerti. Untuk apa? Seperti kita berkaca di dalam cermin. Seperti kita berkaca dalam cermin, dan cermin yang kita hadapi itu adalah cermin yang ajaib. Walaupun kita buruk rupa, tapi ayat mengatakan cermin itu, kalau kita mau menerima firman yang mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita, menegur kita, menasihati kita. Seringkali kita dengar, wah
firman itu selalu apa? Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi firman Allah juga ada jalan keluar, menasihati sebagai jalan keluar. Kalau kita tidak boleh ini, kita harus melakukan sesuatu yang ada, ya, yang benar, ya. Nah, kita lihat kalau kita menerima itu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelapangan hati, maka kita melihat apa yang terjadi. Orang yang mau dikoreksi. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, suratan 2 Korintus pasal 3, Tuhan katakan ingat ini, ingat ini, ingat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata mencerminkan itu sebenarnya memandang kemuliaan Allah dalam cermin kemuliaan Allah. Kenapa? Di pihak sini kita melihat keburukan kita, tetapi di balik cermin itu kita melihat kesempurnaan Allah kita. Ini standar kebenaran, ini standar kesucian, ini standar kesempurnaan. Itulah Allah. Di balik cermin itu kita melihat standar kesempurnaan Allah, standar kesucian Allah, standar kebenaran Allah. Begitu kita melihat itu, langsung kita melihat, Tuhan, saya serba tidak benar, saya serba tidak kudus, apalagi sempurna, tidak ada kesempurnaan. Tapi waktu kita memandang itu, tidak alergi. Ada banyak kalau kita lihat muka kita, takut. Kenapa? Jerawatnya muncul, takut. Ya. Kok tambah lemu? Ya, takut. Ya. Biasanya kita kalau lihat kacanya, seringkali kita takut sebab apa? Tidak sesuai dengan bayangan kita. Kita pikir mungkin kalau ada kaca yang menipu, ya, kaca yang membuat orang cantik, kaca bisa memperlihatkan biar orang jelek kalau lihat situ jadi cantik. Banyak yang melihat itu, tapi tidak benar, tidak benar. Kaca yang benar memperlihatkan keadaan kita apa adanya. Nah, ayat mengatakan apa? Dan kita semua memandang kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Dengan alasan lah, dengan apalah, untuk tidak memandang ada selubung. Ya, Tuhan katakan apa? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oh, luar biasa. Kalau kita kemudian dengan segala ketenunan memandang kemuliaan Allah, kesucian Allah, kebenaran Allah lewat firman Allah yang mengoreksi kita, maka ayat mengatakan cermin itu akan merubah hidup yang serba dengan kekurangan. Hari demi hari kita dirubah makin mirip dengan wajah yang ada di balik cermin itu. Itulah wajah Allah dalam kebenarannya, dalam kesuciannya, dalam kesempurnaannya, merubah kita hari demi hari. Sampai satu saat ayat mengatakan dalam kemuliaan yang semakin membesar, untuk satu saat waktu dia datang kembali, kita menjadi seorang yang sama di dalam kebenaran, kesucian, dan kemuliaan. Pribadi yang datang, pribadi yang akan datang, itulah Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kita. Amin. Haleluya. Ayat-ayat sudah mengatakan demikian. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mengalami, jangan kaca itu dibanting. Ada perumpamaan buruk rupa, kaca dipecahkan. Tidak. Apapun keadaan kita bersabar dengan tekun. Ingat kembali, ingat, ya Tuhan. Ada banyak kali kita tidak sadar, tapi kita memandang itu banyak kali. Ya Tuhan, saya salah. Kita mengaku dan kita berubah. Kita mengalami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, ya, untuk mengoreksi kita. Dan yang ketiga, ini firman yang harus kita ingat. Firman yang untuk membuat kita bisa mengenal Allah, untuk menuntun kita dari tidak tahu. Orang buta dituntun pada kebenaran. Ya. Yang kedua, ya, kita untuk mengenal diri kita sendiri. Ya. Mengenal diri kita sendiri supaya jangan kita kemudian lupa diri. Apa istilahnya? Amnesia atau apa itu? Hah? Yang lupa ingatan sampai dirinya sendiri lupa. Siapa kamu? Saya siapa ya? Saya siapa? Harus ingat-ingat dulu, ya. Tidak, tapi kita selalu memandang cermin Allah. Oh itu tuh gitu. Saya pikir saya bagus, ternyata tidak bagus. Kita diubah. Yang ketiga, firman yang membawa kita untuk mengenal seteru, untuk mengenal musuh-musuh kita. Nah ini perhatikan ini, ya. Firman yang untuk membuat kita mengenal Allah, firman untuk membuat kita mengenal diri kita sendiri, tapi firman yang membuat kita bisa mengenal seteru-seteru kita. Nah, untuk ini kita harus berjaga-jaga supaya jangan kita kemudian salah menafsirkan.
Ada banyak kali kita pikir setru kita orang yang tidak suka sama kita, kita yang tidak suka sama dia, itulah musuh kita. Orang yang suka ya kemudian belak-belakan menyatakan keadaan kita, saya tidak suka caranya, terlalu vulgar ya. Saya tidak suka caranya, orang kasar. Saya tidak suka caranya, saya tidak suka ini. Dan kita anggap itu musuh. Bukan. Tuhan katakan siapa? Musuh yang sebenarnya itu harus kita kenal. Kita harus mengenal ini. Firman Allah yang membuat kita mengenal. Ingat itu. Supaya jangan kita salah mendefinisikan siapa musuh kita. Tolong baca ya. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ini firman yang mempersenjatai kita. Firman yang mempersenjatai supaya dalam peperangan kita nggak salah sasaran, saudara. Kita pikir musuhnya di sana, padahal musuhnya di sini, saudara. Dekat-dekat dengan kita, nembak habis-habisan sampai habis peluru. Ya, tinggal mati kita. Sebab apa? Salah. Kita tidak mengenal siapa musuh kita. Nah, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, suratan Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6, Tuhan katakan ini pergumulan kita, ini peperangan kita, ini perjuangan kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mulai ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, perhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Teruskan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita menghadapi, perhatikan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi peperangan dengan musuh yang sangat cerdik, sangat licin. Orang Amerika berperang di Vietnam, mereka menghadapi musuh yang begitu licin, ya, begitu kamuflase dengan apapun juga, bisa menyamarkan diri dengan apapun juga, dan mereka seperti nembak angin, sudah. Nembak sana enggak kena, nembak sana enggak kena, sampai frustasi. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita menghadapi tipu muslihat iblis supaya kita mampu bertahan. Terus kan? Karena perjuangan kita, karena peperangan kita, ini setru yang kita hadapi. Karena peperangan kita, perhatikan, bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusianya, perhatikan, bukan melawan pribadinya, bukan, tetapi melawan siapa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di melawan udara. roh-roh jahat di udara. Saya mau mengatakan terima kasih, dalam setiap pergumulan, dalam setiap percobaan, dalam setiap apapun yang kita alami, mengalami apa di kantor, ya, di lingkungan rumah kita, di rumah tangga kita, di mana-mana kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang seperti kita berada pada situasi perang. Perhatikan, semua itu, di balik semua itu, mungkin kita seperti menghadapi daging yang kita alami, bos kita, anak buah kita, teman sekerja kita. Kita menghadapi apa saja, siapa saja. Tuhan katakan musuh kita bukan darah daging. Perhatikan ini, musuh kita bukan darah daging, tapi musuh kita siapa, saudara? Roh-roh jahat, roh-roh apa? Najis yang bergentayangan merasuki orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita merasakan, Tuhan, saya digocok, saya mengalami ini. Perhatikan, kita tidak menghadapi peperangan menghadapi daging, bukan. Musuh kita bukan itu, tapi roh-roh jahat, roh-roh najis yang ada. Dan Tuhan katakan apa? Hari-hari ini kita harus dipersenjatai. Supaya apa? Waktu kita menghadapi, kita tidak kemudian digilas, tetapi seperti Rasulullah katakan, kita akan mematahkan semua siasat. Sebab iblis yang kita hadapi cerdik, licik. Kita harus menghadapi ini dengan hikmat dari Tuhan. Kita diperlengkapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau sudah baca seluruh kitab Efesus pasal yang ke-6, dari ya rambut ini ada ketopong sampai telapak kaki itu dipersenjatai supaya apa? Jangan ada satu ruangan sekecil apapun menjadi sasaran tembak dari panah api si jahat, dari pedang si jahat untuk mematikan kita, mengalahkan kita. Tetapi kita disalut untuk diperlengkapi, sehingga Tuhan katakan kita dapat tetap bertahan. Kita dapat kemudian mengadakan perlawan. Bahkan kita dapat memadamkan peperangan itu. Kita dapat memadamkan situasi itu. Dan kita tetap bertahan. Kita menjadi orang yang menang.
kita tidak menjadi orang yang kalah, tapi orang yang menang sampai Tuhan datang. Mau mengalami demikian, amin? Haleluya. Oleh sebab itu ini yang harus kita harap. Ya, saya menggambarkan, Tuhan katakan kita tidak menghadapi darah dan daging, tetapi kita menghadapi roh-roh jahat di udara, roh-roh najis di udara yang merasuk daging-daging itu. Ya, saya gambarkan seperti, ya, kalau anak kita sakit beberapa tahun yang lalu, 7 tahun, 6 tahun lebih yang lalu, anak saya menderita penyakit yang hampir saja merenggut nyawanya. Dia mengalami bukan hanya suspek Kawasaki, tetapi dia adalah terinfeksi virus Kawasaki. Dan Tuhan katakan, gambarkan seperti demikian. Dia mengalami itu hampir mati. Kita tidak kemudian gara-gara kamu Kawasaki nanti nular sana, sudah kamu tak buang saja. Kamu kena penyakit yang mematikan, kamu tak buang saja. Tidak, virusnya itu yang harus diusir, virusnya itu yang harus dimatikan, rohnya itu yang harus diusir, rohnya itu yang harus dimusnahkan. Ya. Sedangkan oleh sebab itu peperangan kita jangan sampai salah arah. Kita berperang dengan daging, ya, iblisnya ketawa-ketawa. Kamu berperang sendiri, satu sama dengan yang lain, satu dengan yang lain. Dianya ketawa, tapi kita berperang melawan roh. Oleh sebab itu roh jahat, roh najis. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, lah kita ini, ya, kita berperang melawan roh, kita seperti pukul angin, sudah. Rasul Paulus katakan, aku tidak mau begitu. Oleh sebab itu kita lihat peperangan itu, Tuhan perlengkapi kita, baik itu dengan senjata untuk bertahan maupun senjata untuk menang. Dan Tuhan katakan, kalau kita dengan firman Allah yang kita dengarkan, kita mengalami kemenangan. Dari satu masalah kecil kita mengalami kemenangan, masalah lebih besar kita mengalami kemenangan, masalah yang besar sekali sampai kita rasakan, Tuhan tidak mampu saya mengalami ini. Tuhan katakan, ingat itu, dulu kamu sudah diperlengkapi, dulu kamu menang untuk masalah yang kecil, sekarang lebih besar, sekarang lebih besar. Kalau kita ingat itu, iya Tuhan perlengkapi saya. Sekarang seringkali kita seperti orang yang terbuka tanpa salutan dari perlengkapan senjata terang. Tapi begitu kita ingat, ya Tuhan, Engkau dulu pernah memberikan aku kemenangan. Lengkapi saya Tuhan, perlengkapi salut saya, untuk saya dapat bertahan, bahkan dapat menang menghadapi apapun juga. Saya bisa mengerti demikian, amin? Ini benar-benar titik balik. Kita tidak menuju kematian, tapi justru kita mengalami dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, ingat apa yang telah engkau dengar, ingat apa yang telah engkau terima, ingat itu. Itu merupakan titik balik, ya. Kalau kita sudah ingat, kemudian Tuhan katakan apa? Pegang itu, turuti itu, pegang itu, turuti itu. Jangan pernah dilepaskan, tapi pegang itu, ya, turuti itu, ya, pegang itu. Tuhan katakan, siapa yang pegang firman-Nya, itu bukti dia apa? Mengasihi itu Tuhan. Dia taat pada firman Allah, dia ingat firman Allah, tapi juga dia mengasihi Tuhan. Tolong baca ayatnya. Injil Yohanes pasal 14, kitab Injil Yohanes pasal 14. Turuti itu, ingat itu, ya, pegang itu, turuti, pegang itu, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, banyak kali kita ingat, tapi kalau kita tidak turuti, juga tidak mengalami apa-apa, saudara. Ingat hanya seperti sekedar nostalgia, saudara. Oh iya ya, dulu saya menang, ya. Tapi tidak dituruti, ya tidak menang lagi. Dulu memang pernah menang, sekarang tidak menang lagi. Kenapa? Hanya diingat, tetapi kemudian tidak dituruti. Ingat itu merupakan titik balik kita mengalami kemenangan. Tapi Tuhan ingin kita ada aksi nyata, ada perbuatan nyata, turuti itu, ya. Dalam kitab Yohanes pasal 14, kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, perhatikan. Itu untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Jangan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan nyata. Turuti itu. Ayat yang ke-15, perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman yang pernah engkau dengarkan, turuti itu. Ya, teruskan. Aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-21, perhatikan. Barang siapa memegang perintahku, menuruti perintahku, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Terus
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Sekian lama kita mendengarkan firman Allah. Ya, itu baik, tetapi lebih itu kita harus membuktikan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jangan hanya untuk mendengarkan, tapi aku mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Turuti itu. Turuti. Ini titik balik kita mengalami kemenangan, langkah-langkah kemenangan. Bahkan Tuhan katakan apa? Kita kemudian bertobat. Banyak kali saya katakan bertobat itu apa? Bertobat itu kita berhenti dari sesuatu yang tidak baik untuk kembali kepada Tuhan. Ini ada pertobatan. Siapa yang mengingat, siapa yang menuruti, siapa yang bertobat, dia akan siap menanti kedatangan Tuhan. Kalaupun Tuhan datang seperti pencuri. Jadi Tuhan datang bukan sebagai pencuri, tetapi seperti pencuri. Kenapa? Ya, kenapa? Waktunya tidak disangka-sangka. Tuhan katakan kalau ada orang-orang mengatakan, oh damai, tenang, justru itu kedatangan Tuhan akan tiba-tiba dan mereka tidak akan luput. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita bangkit kembali. Kita ya seperti orang yang lengah tertidur, ya sudah nyaman. Ya, kita sudah nyaman. Ya, nyaman itu membuat kita lengah tertidur. Tuhan mau gugah kita kembali, bangkit kembali. Supaya apa? Tidak kemudian ngantuk, tidur, mati, tapi kita kembali. Kita bangkit. Sebab apa? Menghadapi kedatangan Tuhan. Suara yang membangkitkan, suara yang membangkitkan orang-orang yang tidur, itulah suara Allah. Lewat firman Allah, bangkit, mempelai itu datang, songsonglah dia. Biar kita mau mendengarkan ini. Kita bangkit, kita dengarkan, ya kita bertobat. Supaya apa? Kita siap, kita layak menanti kedatangan Tuhan. Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kebinasan itu datang tiba-tiba. Tapi kita sebagai anak-anak siang, kita tidak dalam kegelapan. Sebagai anak-anak siang, kita mempersiapkan diri, mematutkan diri kita ini, jubah kita ini, pakaian kita, hidup kita ini. Apakah kita layak kalau dia datang sebagai mempelai pria yang menjemput kita, mempelai wanitanya? Dia dalam kesempurnaan, apakah kita layak? Apakah kita patut? Apakah kita pantas bersanding dengan dia? Waktu masih ada, gunakan waktu yang ada untuk ingat, untuk turuti, untuk bertobat. Jangan sampai waktu itu kemudian tidak ada lagi, yang ada hanya penyesalan. Tetapi saya percaya kita masih ada di tempat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tinggal dari kita, Tuhan, saya tidak mampu, tapi Roh Kudus, firman-Mu itu dua tangan yang menuntun aku, membimbing aku, tuntun aku, Tuhan. Saya tidak ada kemampuan. Ayat mengatakan Roh itu akan menolong kita untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Inilah firman Tuhan. Semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Nyanyikan satu lagu. Nyanyikan Psalm nomor 74. Kita bangkit berdiri.